Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di gudang pengarsipan di mana saya PKL sebelumnya selama 3 bulan. Saya berada di sini untuk kepentingan membuat video untuk pembelajaran saya serta untuk mengevaluasi apa saja yang saya pelajari di sini. Kalau kalau misalkan untuk pengetahuan yang satu jurusan, saya sendiri belajar tentang dokumen-dokumen kapal, dokumen-dokumen logistik kapal, surat perizinan kapal, dan juga surat-surat perusahaan. Itu semuanya beda dan saya sendiri senang untuk belajar di sini. Nah, saya akan membuat video ini dalam beberapa segmen, yang dimana segmen itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran. Ada segmen agama Islam, ada segmen olahraga, ada segmen KK, ada segmen P, ada banyak banget segmen lah. Saya juga masih benar-benar banyak banget yang masih dalam pengerjaan, jadinya saya juga masih belum tahu bakal sepanjang apa dan serumit apa. Tapi saya bakalan membuatnya dan ini bakal jadi intro supaya saya ada standar lah. Jadi sebelum membuat outro, sebelum membuat apapun, saya bakal membuat ini duluan, jadinya yang lain tinggal menyusul. Oke, kali ini saya berada di ruang gudang. Kali dilihat banyak sekali ada koleksi inputan-inputan yang telah diinput. Oke, sebelum memulai, saya akan berdoa terlebih dahulu supaya PKL saya kali ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dilanjutkan ke sesi berikutnya atau segmen berikutnya. Bye. Oke, selanjutnya adalah sesi olahraga. Di sini saya sesi olahraga hanya terdiri dari push up, lalu latihan tangan, ya pemanasan-pemanasan yang hanya menggunakan tangan lah. Karena apa? Karena pekerjaan saya ini, karena PKL saya ini khusus memberikan tekanannya pada tangan, yang dimana kita tuh harus ketik-ketik dokumen seperti itu. Jadi kaki ini tidak terlalu dibutuhkan. Yang pertama adalah push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah meregangkan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sesi olahraga selesai.
dan lanjut ke sesi selanjutnya atau segmen berikutnya. Selanjutnya adalah di segmen sejarah. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara maritim yang memiliki posisi yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai bangsa melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan laut sebagai penghubung antar pulau sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi dan juga perdagangan. Sejalan dengan semangat untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, pemerintah pun membentuk suatu perseroan terbatas yang dinamakan sebagai Pelabuhan Negara, yang kemudian pada tahun 1992 melalui akta notaris kemudian dibentuklah 4 badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, yaitu Pelindo 1, Pelindo 2, dan Pelindo 3 dan Pelindo 4. Masing-masing perusahaan tersebut bertanggung jawab mengelola pelabuhan di wilayah operasional yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperkuat sistem logistik nasional, pada tahun 2021 keempat perusahaan tersebut diintegrasikan atau dimerger menjadi satu perusahaan yang kemudian bernama PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Merger ini dilakukan dengan menyatukan Pelindo 1, Pelindo 3, dan Pelindo 4 ke dalam sistem Pelindo 2, yang dimana Pelindo 2 akan dijadikan sebagai induk perusahaan. Melalui penggabungan atau melalui merger ini, Pelindo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepelabuhanan yang lebih terintegrasi, meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia, serta mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari sejarah perusahaan Pelindo dari tahun 1960, dari awal berdirinya perusahaan Pelabuhan Negara sampai ke tahun 2021, sampai di mergernya perusahaan Pelindo. Oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam segmen matematika. Segmen matematika ini adalah segmen yang sangat panjang, yang dimana membutuhkan 8 part atau 8 bagian untuk menjelaskan keseluruhannya. Sekarang yang saya akan jelaskan adalah bagian pertama, data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari 2 variabel yang diamati secara bersamaan. Penyelidikan statistika pada data bivariat adalah proses menganalisis 2 variabel yang saling berkaitan. Pada data PKL ini, saya menggunakan 2 variabel numerikal, yaitu jumlah hari kerja sebagai variabel X dan jumlah arsip yang diinput sebagai variabel Y, yang dimana bisa dilihat dalam gambar. X-nya itu terdiri dari jumlah hari yang bisa dikalikan dengan 5, 10, 15 dan sampai yang lain. Kemudian Y-nya itu adalah jumlah arsip yang telah diinput, misal 1000 lalu 2030 sampai pada akhirnya itu 10.580. Nah, tujuannya apa untuk menyelidiki data bivariat ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Oke, selanjutnya adalah statistik dasar. Yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan data, kemudian menyusunnya ke dalam tabel. Setelah itu dilakukan analisis statistik dasar, seperti mencari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan median. Rata-rata dihitung menggunakan rumus X sama dengan sigma X per N, yaitu X adalah jumlah seluruh data dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Sedangkan median diperoleh dari data yang telah diurutkan. Kemudian diambil nilai yang berada tepat di tengah. Karena jumlah data saya ada 11, maka median saya berada pada data ke-6. Misalnya adalah A. Minimum. Minimum adalah nilai terkecil dari seluruh data yang diamati. Pada data PKL adalah minimum hari kerja adalah 5 hari. Sedangkan minimum jumlah arsip adalah 1000 arsip. Nilai ini diperoleh dengan melihat angka terkecil pada masing-masing variabel. Selanjutnya adalah maksimum. Maksimum adalah nilai terbesar dari seluruh data yang diamati. Pada data PKL, maksimum hari kerja adalah 52 hari. Maksimum jumlah arsip adalah 10.580 arsip.
Nilai ini diperoleh dengan melihat angka terbesar pada masing-masing variabel. Kemudian rata-rata atau mean. Rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data. Kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya data, seperti yang saya telah jelaskan di atas. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk data hari kerja, rata-ratanya sama dengan 5 sampai 52 hari itu bakal ditambahkan dan hasilnya akan dibagi dengan 11. Ini mana rata-ratanya ada sama dengan 327 dibagi dengan 11, yang artinya rata-ratanya adalah 29,73 hari. Sedangkan untuk data jumlah arsip, rata-ratanya adalah 1000 ditambah 2030 ditambah 3050 dan sampai seterusnya sampai 10.580 dibagi dengan 11. Rata-ratanya adalah 6059 arsip. Artinya, dalam setiap periode pengamatan, rata-rata jumlah arsip yang berhasil diinput adalah sekitar 6059 dokumen. Selanjutnya adalah D, median. Median adalah nilai tengah setelah seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena jumlah data adalah 11 atau ganjil, maka median dicari dengan rumus. Median sama dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Ini mana mediannya itu adalah 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 tambah 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Artinya median berada pada urutan data ke-6. Hasilnya adalah median hari kerja sama dengan 30 hari, sedangkan median jumlah arsip adalah 6130 arsip. Selanjutnya adalah asosiasi antara dua variabel menggunakan korelasi Pearson. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin banyak hari kerja yang dilaksanakan, maka jumlah arsip yang berhasil diinput juga semakin bertambah. Hubungan ini disebut sebagai asosiasi positif, yang dimana nilai korelasi Pearson ini menggunakan nilai R sebagai tolak ukur korelasinya. Nilai R sendiri berada antara minus 1 hingga 1. Jika nilai R mendekati 1, berarti hubungan kedua variabel sangat kuat dan searah. Namun, saya akan memberikan list penjelasan antara tingkat-tingkat nilai R ini. Misal, R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. R dari 0,1 sampai 0,39, itu artinya adalah hubungannya lemah. Jika R adalah 0,4 sampai 0,69, hubungannya sedang, tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu lemah. Jika R sama dengan 0,7 sampai 0,89, hubungannya kuat. Tapi jika R sama dengan 0,9 sampai 1, berarti hubungannya sangat kuat. Pada data PKL sendiri diperoleh 0,999. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara jumlah hari kerja dan jumlah arsip yang diinput, yang dimana semakin lama bekerja, semakin banyak pula arsip yang berhasil diinput. Dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai korelasi yang sangat kuat dan sangat positif. Selanjutnya adalah model linear terbaik atau best fit. Karena data menunjukkan pola yang hampir tegak lurus, maka dapat dibuat model linear terbaik atau best fit untuk memprediksi jumlah arsip yang dapat diinput. Regresi linear digunakan untuk membuat persamaan yang dapat memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Bentuk umum dari persamaan regresi adalah Y sama dengan MX ditambah dengan B. Keterangannya adalah Y sama dengan jumlah arsip, X adalah jumlah hari kerja, M adalah slope atau gradient, B adalah intercept atau nilai awal. A. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang slope dan juga intercept. A. Slope. Slope menunjukkan beberapa besar perubahan jumlah arsip jika hari kerja bertambah satu hari. Perhitungannya dilakukan dengan membandingkan perubahan data X terhadap data Y. Tapi saya akan skip bagian ini dan langsung saya akan lanjutkan ke hasil karena akan sangat panjang karena membutuhkan data komputer pula. Dari hasil analisis juga diperoleh slope adalah 203. Artinya setiap penambahan satu hari kerja diperkirakan menghasilkan tambahan sekitar 203 arsip. Sebagai contoh, jika bekerja selama 60 hari, maka Y sama dengan
Y sama dengan 203 dikali 60, yaitu 12.180. Sehingga diperkirakan jumlah arsip yang dapat diinput selama 60 hari sekitar 12.180 dokumen. Selanjutnya adalah intercept. Intercept adalah nilai Y ketika nilai X bernilai 0. Nilai ini diperoleh dari rata-rata Y dikurang slope dikali rata-rata X, yang dimana akan langsung kita lanjutkan dan singkat kan karena terlalu panjang. Pada data PKL hasilnya mendekati 0. Artinya secara matematis apabila tidak ada hari kerja atau belum ada hari kerja, maka arsip yang diinput juga akan mendekati nilainya secara 0. Selanjutnya nomor 4 adalah hubungan asosiasi dan sebab akibat atau kausasi. Meskipun terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah hari kerja dan jumlah arsip yang diinput, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa hubungan tersebut sepenuhnya merupakan sebab dan akibat. Karena apa? Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian jika diketahui bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Pada analisis ini, kejadian A adalah jumlah arsip lebih dari 7.000. Kejadian B, hari kerja minimal 30 hari. Rumus sederhananya adalah peluang bersyarat sama dengan banyaknya data yang memenuhi A dan B ditambah dengan dibagi dengan banyak data yang memenuhi B. Pada data PKL, data dengan hari kerja minimal 30 hari adalah 6 data. Dari 6 data tersebut, semuanya memiliki jumlah arsip lebih dari 7.000. Maka peluang bersyarat adalah 1 atau 100%. Artinya jika seseorang sudah bekerja minimal 30 hari, maka peluang jumlah arsipnya melebihi 7.000 adalah 100%. Meskipun masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi jumlah arsip yang diinput, seperti kestabilan jaringan internet, performa komputer, kondisi aplikasi penginputan, maupun tingkat kesulitan dokumen yang diproses. Oleh karena itu, data ini menunjukkan adanya asosiasi, tapi belum tentu membuktikan hubungan sebab akibat secara mutlak. Selanjutnya adalah kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila kejadian yang satu tidak memengaruhi kejadian yang lainnya. Cara mengeceknya adalah membandingkan peluang A dengan peluang B. Jika A terjadi, pada data ini peluang arsip lebih dari 7.000 adalah 6 dibagi 11, yang artinya adalah 0,55%. Sedangkan peluang arsip lebih dari 7.000 jika hari kerja minimal 30 hari itu adalah 1. Karena kedua nilai tersebut tidak sama, maka jumlah hari kerja dan jumlah arsip yang diinput bukan merupakan kejadian yang saling bebas. Artinya, peluang memperoleh jumlah arsip yang lebih tinggi dipengaruhi oleh banyaknya hari kerja yang dilakukan. Nomor 7, permutasi dan kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara untuk memilih beberapa objek tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya adalah kita memilih 2 data dari 11 data. Ini datanya yang asal aja atau random saja, yang dimana perhitungannya itu adalah total semua data faktorial dibagi dengan 2 data tadi, 2 faktorial tadi, yang hasilnya adalah 110 dibagi dengan 2 sama dengan 55. Artinya terdapat 55 pasangan data yang dapat dipilih. Tapi jika memilih 3 data, sama juga 11 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, yang hasilnya ada 190, yang dibagi dengan 6, yang hasilnya adalah 165. Artinya terdapat 165 kelompok yang berisi 3 data yang dapat dibentuk. Nah, permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun beberapa objek jika urutannya diperhatikan. Contoh, menyusun 3 data dari 11 data, perhitungannya adalah 11 faktorial, yang dimana hasilnya adalah 990. Artinya terdapat 990 cara berbeda untuk menyusun ketiga data tersebut. Konsep ini digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan pemilihan atau penyusunan data. Oke, kita sudah mencapai di ujung materi matematika.
kita akan memberikan kesimpulan sekaligus penutup. Dan juga ada overview data yang akan saya tampilkan dalam video. Oke. Berdasarkan hasil analisis statistika bivariat terhadap data PKL di Pelindo, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah hari kerja yang berhasil dan jumlah arsip yang berhasil diinput. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi Pearson yang sebesar 99,9%. Model regresi linear yang digunakan yang diperoleh juga adalah Y sama dengan 203. Yang berarti setiap tambahan satu hari kerja diperkirakan menghasilkan sekitar 203 arsip tambahan. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan penerapan konsep peluang bersyarat, kejadian yang saling bebas, serta permutasi dan kombinasi dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Dengan demikian, statistika tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis data dalam dunia kerja. Okay, so continuing from the last segment, I'm going to continue with an English segment, an English language segment. So, now you might see the screenshot of my overall input of my 3 months of internship on Pelindo. As you can see right now, it's a lot of input totaling of 10,580 document. And as all you can see, all of the screenshots have different graphics style, which is depending on what kind of box I'm dealing with. So right here I got a box of which isn't inputted yet, but it's sitting right here, and as you can see right now, it's RBM, stands for Rencana Bongkar Muat, but or as known as Cargo Loading and Unloading Plan. And it's quite informative, which is we got the name box right here, which consists of what this document might be, what month and what year is it, the place where all of this is from, and this is the code name. This is for storage only. But yeah, it's expired and it's ready to be inputted. So I'm going to give it, and here is the side of the box, the front of the box, the other side of the box, lastly the back of the box. It's quite informative at first, but all of it is, yeah, that's pretty much it. It's a box with the box name and nothing else. And I'm going to open it, which, as you can see, it's a lot of maps right here. It's quite a lot. Yeah, it's for 2 or more cargo loading and unloading plan from different vessels from across Indonesia, international. We don't know because it's sealed in these maps. So yeah, I'm going to put it right here, and yeah, that's pretty much it. That's my box, my input plan, my input application. That's pretty much all of it. So yeah, I'm going to sorry for the teachers that thinks that this video is very simple, but it's pretty much it. It's a simple job, it's a simple plan, it's a simple desktop job. But hey,
it's quite dirty, you know. Even my dominant, even my non-dominant hand is dirty, but this is the one that I put my fingers on. This box, it's very dirty and it's quite heavy. But yeah, that's all of it. So let's continue to the next segment. Bye. Pembentukan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 1-4. Pembentukan PT Pelabuhan Indonesia Persero 1, 2, 3, dan 4 didasarkan pada serangkaian peraturan pemerintah yang diterbitkan pada tahun 1991 sebagai landasan hukum penyelenggaraan dan pengelolaan jasa kepelabuhanan di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia 1 dibentuk berdasarkan PP nomor 56 tahun 1991. PT Pelabuhan Indonesia 2 berdasarkan PP nomor 57 tahun 1991. PT Pelabuhan Indonesia 3 berdasarkan PP nomor 58 tahun 1991. Dan yang terakhir, PT Pelabuhan Indonesia 4 berdasarkan Peraturan nomor 59 tahun 1991. Masing-masing peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan jasa kepelabuhanan di wilayah operasionalnya masing-masing. Pendirian keempat perseroan kemudian dituangkan dalam Akta Notaris pada tanggal 1 Desember 1992, yaitu Akta Notaris nomor 1 untuk Pelindo 1, Akta Notaris Imah Fatimah SH nomor 3 untuk Pelindo 2, nomor 5 untuk Pelindo 3, dan nomor 7 untuk Pelindo 4. Dasar hukum penggabungan atau merger Pelindo. Integrasi Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi satu perusahaan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2021 tentang penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, PT Pelabuhan Indonesia 3, dan PT Pelabuhan Indonesia 4 ke dalam PT Pelabuhan Indonesia yang kedua. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan merger yang memperbolehkan dan mengatur penggabungan ketiga perusahaan tersebut ke dalam Pelindo 2 sebagai perusahaan penerima penggabungan atau sebagai surviving entity. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan pelabuhan nasional yang lebih terintegrasi, meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat daya saing, serta mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional. Selanjutnya, kebijakan perusahaan. 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, kode etik, tata nilai dan budaya perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan manajemen resiko dalam menjalankan proses bisnis di lingkungan perusahaan. 2. Menjamin kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima dan peningkatan berkelanjutan guna memenuhi harapan pelanggan. 3. Memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau disingkat sebagai TJSL. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dengan pengendalian potensi bahaya dan penerapan budaya K3 menuju tercapainya kondisi zero fatality. 5. Melarang keras membeli, menjual, memiliki, dan menggunakan obat terlarang atau narkoba atau alkohol di lingkungan kerja perusahaan, dan mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS di lingkungan perusahaan. 6. Mendukung pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati dan mencegah terjadinya pencemaran melalui pengelolaan dampak lingkungan dan pemanfaatan sumber daya energi ramah lingkungan secara tepat guna. 7. Mewujudkan lingkungan bisnis yang mendukung pemanfaatan energi secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Mengamankan aset perusahaan dengan menerapkan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta sistem keamanan informasi. 9. Meningkatkan pengendalian dan melarang terhadap potensi terjadinya praktik korupsi, penyuapan, dan kecurangan di lingkungan perusahaan. 10. Menjamin keberlangsungan usaha dengan menyusun bisnis continuity plan dan disaster recovery plan. Dampaknya adalah rencana darurat ketika
ketika fasilitas-fasilitas terkena bencana atau terkena suatu masalah bisnis yang cukup berat. 11. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi atau TI berbasis green teknologi hijau dan smart port dengan memberikan layanan teknologi informasi yang efektif dan efisien. 12. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan mutu pelayanan. Ketiga, keamanan, efektivitas penggunaan energi, pelestarian lingkungan, dan keberlangsungan bisnis serta mendukung pengembangan kualitas pekerja yang adil dan berkelanjutan. 13. Melibatkan seluruh komponen perusahaan untuk ikut peduli terhadap prinsip-prinsip sistem manajemen terpadu di dalam perusahaan. 14. Menyediakan sumber daya dan informasi yang memadai dalam proses perencanaan strategis dan program implementasi sistem manajemen terpadu untuk mencapai tujuan, sasaran, target sistem manajemen terpadu. 15. Menerapkan, memelihara, mengevaluasi, dan melaksanakan peningkatan berkelanjutan penerapan sistem manajemen terpadu agar kinerja usaha yang optimal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur organisasi atau struktur divisi di Pelindo. Struktur divisi Pelindo ini ada 5. Dari yang teratas sampai yang terbawah itu ada tugasnya masing-masing. Yang dimana yang paling atas adalah strategic architect dan concession owner. Yang dimana tugas dari strategic architect dan concession owner ini adalah 1. Menentukan kebijakan strategis korporasi. Yang kedua adalah memonitor portofolio dan pelaksanaan bisnis keseluruhan grup. Di bawah strategic architect dan concession owner ada regional coordinator. Tugasnya adalah sebagai penanggung jawab pengelolaan operasional, komersial, dan kinerja cabang, tapi khusus cabang yang masih melakukan kegiatan yang operasional. Jadi cabang yang sudah non operasional tidak ada di bawah regional koordinator. Yang kedua adalah koordinator kegiatan bisnis cabang, anak dan cucu perusahaan di wilayahnya. Jadi ketika perusahaan punya anak perusahaan atau cucu perusahaan, itu yang mengatur adalah regional koordinator. Yang selanjutnya adalah cabang. Cabang ini berada di bawah regional koordinator. Tugas dari cabang ini ada 3. 1. Menjalankan fungsi operasional dan non-operasional sesuai kewenangannya. 2. Sebagai pemilik, pengelola, dan optimalisasi aset korporat atau aset dari perusahaan parent group perusahaannya. 3. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 2 koordinator sebelumnya, yaitu strategic architect dan regional koordinator sebelumnya. 4. Business owner atau subholding. Subholding ini ada 3 tugasnya, yaitu menentukan kebijakan layanan pelabuhan sesuai lini bisnisnya yang selaras dengan kebijakan strategi korporasi. Yang kedua, menerima kuasa dan tugas operasional dari Pelindo serta revenue generator. Yang kelima itu adalah yang paling bawah dari tingkatan pejabat perusahaan, yaitu adalah bisnis operator, yang dimana tugasnya itu adalah menjalankan day-to-day aktivitas operasional yang dikoordinasikan atau ditugaskan oleh subholding. Subholding ini tadi adalah business owner, jadi sebutan lain dari business owner adalah subholding. Selanjutnya kita masuk ke dalam segmen LKS. Segmen LKS ini diisi dengan bagaimana saya membaring dengan baringan geseran. Baringan geseran sendiri adalah baringan yang mirip seperti baringan silang. Hanya saja baringan geseran seperti namanya mengalami geseran. Seberapa banyak geserannya yaitu sesuai dengan soal. Misal di soal saya bergeser di 3,4. Caranya adalah yang pertama, arahkan penggaris ke mawar pedoman sebesar 336 derajat, lalu pindahkan ke arah suar Tanjung Dato. Setelah itu digaris. Kita lakukan step yang sama, hanya saja di mercusuar yang berbeda, yaitu mercusuar Tanjung Bakau. Setelah digaris,
Setelah di situ membentuk silang, kita tidak langsung memberinya titik seperti dalam baringan silang. Namun, kita akan terlebih dahulu melakukan geseran. Caranya bagaimana? Di garis dari Tanjung Dato dengan haluan yang pertama, atau di S0 ke posisi duga 1, itu ada titik yang bertabrakan, yang saling overlapping. Nah, kemudian menyesuaikan dengan soal, digeser sebesar 3,4 nautical mil atau 3,4 menit. Selanjutnya tinggal digeser, digaris lagi, kemudian baru diberikan titik di tempat overlapping, di mana suar Tanjung Dato dengan baringan geseran yang pertama tadi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita sudah berada di akhir video dan saya akan menutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul masjid. Oleh doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah penutup dari video tentang ujian saya, tentang SAS saya. Jadi jika ada salah kalimat atau salah kata yang kira-kira kurang mengenakan, saya mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.